Kalau komputer udah mulai hang atau handphone udah mulai ngadat, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya kita pencet reset button, kita restart ulang lagi, lalu kemudian sesudah di restart, dia akan berfungsi dengan baik lagi. Sama kayak hidup kita, kadang-kadang kita nggak sadar nih hidup kita udah mulai ngadat, udah mulai hang gitu kan, udah mulai bikin pusing gitu. Nah, kita mesti pencet reset button lagi. Hari ini kita mau belajar sama-sama gimana kita mencet reset button kita lagi untuk merestart ulang hidup kita supaya kita bisa berfungsi dengan lebih baik lagi. Kita bagi jadi 4 bagian, yuk kita bahas. Yang pertama, self-care. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bekerja, kita terlalu sibuk urus ini, urus itu, sampai kita nggak sempet untuk urusin diri kita sendiri, nggak sempet memperhatikan apa yang jadi kebutuhan kita sendiri. Ibaratnya gini ya, kalau gelas kita kosong, lalu kita harus isi gelasnya orang lain, nggak ada yang bisa kita isi. Kita harus isi dulu gelas kita sendiri dengan air, baru kemudian kita bisa menuangkan ke gelasnya orang lain. Ya, kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain? Yuk kita coba mulai perhatikan apa yang jadi kebutuhan kita, ya. Cek dari makanan nih, makanan apa aja sih selama ini yang kita konsumsi? Apakah kita sudah memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita? Biasanya kebiasaan-kebiasaan seperti makan junk food, terus udah gitu nggak suka makan sayur, nggak mau makan buah, itu kan sebetulnya nggak baik buat kesehatan kita, buat tubuh kita. Gimana dengan kebiasaan minum? Minum sering nggak? Apa kita saking sibuknya kerja sampai kita lupa minum, bibir kita kering gitu ya, mata juga kering, udah gitu kepala gampang pusing. Coba cek lagi kebiasaan tidur kita, apakah selama ini kita suka begadang, ngurusin banyak hal sehingga kita kurang tidur, jadi susah konsentrasi, mata jadi mata panda gitu kan. Itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan kesehatan kita. Kapan terakhir kita medical check up? Kalau kita medical check up itu sebetulnya kita bisa ngecek keseluruhan tubuh kita ini kondisinya seperti apa gitu. Jadi kita tahu nih apa sebetulnya yang harus lebih kita perhatikan. Kapan terakhir kita memanjakan diri, pergi ke salon kayak atau mungkin massage gitu ya, itu kita perlu juga ke sometimes gitu, kita perlu buat budget khusus juga untuk melakukan ini. Kapan terakhir refreshing, jalan-jalan sama keluarga atau buat waktu jalan-jalan sama pasangan atau at least dinner aja gitu berdua gitu, atau jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu. Terus deh gitu, kapan sih terakhir kita melakukan hobi kita? Ya, melakukan sesuatu yang kita sukai gitu, yang membuat kita jadi masuk ke dalam hal yang menyenangkan buat hati kita, itu kapan gitu. Kita mulai cek yuk tahun ini hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk bidang self care ini. Kita mulai checklist satu persatu. Bidang yang kedua, emotional health. Kesehatan mental kita itu penting dan kita kadang-kadang suka nggak sadar soal ini, ya kan? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan kesehatan mental kita? Nah, yang pertama, belajar untuk hidup berkesadaran. Selalu berusaha untuk bisa mindful, latihan mindfulness dalam segala hal. Ya, kita mesti bisa hidup di kini dan sini ya, belajar untuk bisa hidup di saat ini. Kemudian mengerti batasan. Tahu kapan harus berhenti, tidak berlebihan dalam melakukan segala sesuatu. Tahu kapan harus berhenti ngomong, tahu kapan harus berhenti makan, tahu kapan harus berhenti bergaul dengan orang-orang tertentu, tahu kapan harus bilang tidak. Itu semua harus bisa kita latih supaya kita bisa buat batasan-batasan yang jelas dalam hidup kita. Selain itu, yang penting juga untuk emotional health kita adalah hal-hal apa yang kita masukkan dalam pikiran kita dan berapa lama hal itu harus ada dalam pikiran kita. Ya, contohnya gini. Kalau seandainya kita pegang gelas ini begini aja nih, sebentar doang, sebetulnya nggak berat. Tapi kalau kita pegang gelas ini terus selama 1 jam, 2 jam, akhirnya jadi berat. Otot-otot tangan kita ini udah mulai pegel gitu, megangin gelas ini terus. Nah, sama.
Kalau sesuatu itu kita pikirkan dalam pikiran kita cuma sebentar aja, mungkin itu tidak jadi berat. Tapi kalau itu terus kita pikirin dalam pikiran kita, terus ada di situ, itu akan membuat mental health kita jadi terganggu gitu ya. Jadi kita mesti pilih-pilih hal apa sih yang perlu kita pikirin, hal apa yang harus kita lepaskan gitu. Nggak usah dipikirin gitu kan. Kita mesti belajar untuk melepaskan. Jangan semua-muanya kita biarkan tinggal dalam pikiran kita. Bidang yang ketiga, financial health. Ini juga penting banget karena pengaruhnya bisa kemana-mana nih, ya kan? Jadi kita mesti mulai ngecek bagaimana kondisi keuangan kita selama ini. Kalau selama ini kita boros, tahun ini kita mesti lebih hemat. Kalau selama ini kita asal beli aja apa yang kita suka langsung bawa pulang, ya tahun ini harus mulailah belajar menahan keinginan. Ya, selama ini kalau kita mulai ngegampangin segala sesuatu aja bawaannya ya, kita pakai pay later aja lah, uangnya belum ada nggak masalah, gitu ya. Tahun ini kita mesti belajar untuk tahu apa yang sebetulnya jadi prioritas. Itu dulu yang didahulukan. Jangan dikit-dikit keluarin uang untuk hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu penting. Kita mesti belajar nih untuk mulai buat budget. Kita mesti belajar untuk bisa mulai buat financial goals. Apa sih sebetulnya yang kita mau capai di tahun ini gitu. Ya, mulai di reset ulang nih soal keuangan. Bidang yang keempat adalah self-improvement. Tahun ini harus jadi lebih baik daripada tahun kemarin. Untuk bisa jadi lebih baik, kita harus belajar untuk bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya cerita di video ini tentang 10 kebiasaan baik yang bisa kita mulai coba tahun ini. Jangan lupa ditonton ya. Nah, selain itu, untuk jadi lebih baik kita juga harus belajar. Belajar hal-hal yang baru, belajar keahlian-keahlian yang baru. Kita mesti baca buku-buku tentang pengembangan diri, kita mesti dengerin podcast-podcast yang membangun ya. Itu semua untuk mengembangkan diri kita, belajar keluar dari zona nyaman kita selama ini, mulai lihat ada kesempatan-kesempatan baru yang sebetulnya disediakan buat kita. Jangan tutup mata kita harus bisa melihat itu di depan kita. Itu untuk mengembangkan diri kita jadi jauh lebih baik dari saat ini. Setelah memperhatikan 4 bidang tadi nih yang perlu kita riset ulang, ada satu lagi nih PR kita. Bagaimana caranya kita harus tetap konsisten melakukan semua itu. Kalau seseorang itu bikin resolusi, biasanya tuh cuma bertahan sebentar aja, ya kan? Bagus kalau resolusinya bertahan 1 bulan gitu. Ini kadang-kadang baru 1 minggu aja udah lupa resolusinya, balik lagi ke kehidupan yang lamanya itu. Jadi kita harus mesti belajarnya itu bagaimana supaya kita bisa pelan-pelan berubahnya gitu ya. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Segala sesuatu yang secara terus-menerus kita lakukan akan jadi kebiasaan yang bisa kita nikmati. Jadi lakukan itu pelan-pelan ya. Kira-kira area mana dulu nih, bidang mana dulu yang mau kamu ubah nih, yang mau kamu riset ulang? Kasih tahu saya di kolom komen di bawah ya. Seneng banget udah bisa ngobrol-ngobrol sama kamu hari ini. Kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya di video ini yuk. Oke, thank you. Bye.